Surabaya, oh Surabaya, oh Surabaya. Hai, kita udah sampai di audisi umum Jarum Beasiswa Bulu Tangkis 2016 di kota Surabaya. Tapi sebelumnya, ini saya ada di mana ini? Karena ini bukan di Surabaya nih, ini di mana ya? Mbak, ini di mana sih Mbak? Tuh, baca aja Mas. Oh, Pusat Bulu Tangkis Indonesia, ternyata ada tulisannya. Saya di Pusat Bulu Tangkis Indonesia sekarang. Tapi Mbak nih, saya lihat Mbak nih, saya tiba-tiba punya kekuatan nih, bisa menerawang kalau Mbak pasti atlet bulu tangkis ya. Kok tahu sih Mas? Itu kan bawa ransel. Itu ranselnya gede-gede gitu bentuk raket. Mbak atlet nih beneran? Iya. Jadi saya mau main bulu tangkis nih sama Mbak siapa nih? Desanda. Desanda, sama Mbak Desanda yang atlet bulu tangkis. Tapi sebelum melihat keseruan saya bermain bulu tangkis dengan Mbak Desanda, kita lihat dulu audisi umum Jarum Beasiswa Bulu Tangkis 2016 di kota Surabaya. Ayo Mbak, main Mbak. Setelah menyelenggarakan audisi umum Jarum Beasiswa Bulu Tangkis 2016 di beberapa kota, kini saatnya kota pahlawan Surabaya yang menjadi tuan rumah. Dipilihnya kota terbesar kedua di Indonesia ini pun bukan tanpa alasan. Seperti yang baru, prestasi yang baru diraih oleh Sony Dwi Kunchoro, kemudian dulu Rudi Hartono juga berasal dari Surabaya, kemudian banyak pemain-pemain yang lain seperti Johan Wahyudi. Jadi secara historis Surabaya itu merupakan satu sumber atau lumbung dari atlet-atlet bulu tangkis nasional kita. Bertempat di Gor Sudirman, Surabaya, arena ini siap membuat sejarah lahirnya pahlawan baru penerus kejayaan bulu tangkis Indonesia. Tingginya harapan atlet-atlet muda Surabaya untuk bergabung dengan PB Jarum membuat para peserta antri sejak pagi hari. Salah satunya Devika. Di daerah asalnya Malang, peserta ini sering menjuarai kejuaraan dan berhasrat masuk ke PB Jarum demi wujudkan cita-citanya. Saya mau memajukan nama Indonesia di Asia, mungkin di internasional bisa. Devika tidak sendirian. Para atlet muda ini pun memiliki tujuan yang sama. Saya ingin menjadi pemain bulu tangkis kelas dunia. Ingin menjadi juara dunia seperti Lim Swee King. Dari audisi inilah perjuangan mereka berawal. Kelak mimpi mereka mengharumkan nama Ibu Pertiwi di pentas dunia bisa tercapai. Audisi ini pun berhasil menjaring beberapa peserta yang datang tidak hanya dari kota Surabaya, warga Palangkaraya, Bali, dan beberapa daerah di Jawa Timur pun turut ikut serta dalam audisi kali ini. Agustinus Bisak, Reza Ramdhani, dan Ariandi Dwi Fajar Asmat datang jauh dari Kabupaten Asmat, Tanah Papua. Mereka ingin membuktikan bahwa Papua pun bisa melahirkan atlet nasional bulu tangkis kelas dunia. Hujan deras sempat membasahi Gor Sudirman, tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat para peserta untuk mendaftar. Untuk kategori U13, audisi Surabaya berhasil menjaring 156 peserta putra dan 58 peserta putri. Sedangkan di kategori U15, terdaftar 126 peserta putra dan 43 peserta putri. Total peserta audisi umum kota Surabaya berjumlah 383 peserta. Mereka semua akan melewati beberapa tahap sebelum menjadi 12 orang pemenang mewakili Surabaya untuk kembali beradu di Kudus. Jumlah tersebut bisa saja bertambah dengan adanya super tiket pilihan tim pencari bakat. Tahap screening pun dimulai. Demi mengurangi rasa gugup di tahap screening nanti, trio PB Asmat, Agus, Reza, dan Ariandi berlatih di luar Gor Sudirman. Pada tahap screening, Agus tampil sedikit gugup
Beberapa kali ia gagal mengembalikan pukulan lawan, sedangkan Reza dan Arya tampil maksimal dengan mengerahkan semua kemampuan terbaiknya. Sementara di U15 Putri, Devika tampil tanpa celah pada tahap screening. Ia mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik demi bisa melaju ke tahap turnamen. Di kategori U13 Putri, Rahma dengan nomor punggung 0140 berhasil tampil memukau menghadapi salah satu tim pencari bakat Engga Setiawan. Di tahap screening, Rahma menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Usai sudah tahap screening, 383 peserta sudah menunjukkan kemampuannya di depan tim pencari bakat. Kini saatnya tim pencari bakat menentukan siapa saja yang berhak melaju ke tahap turnamen. Para peserta dari kategori U13 Putri dan U15 Putri sudah menunggu di luar Gor Sudirman, berharap nama mereka tercantum menjadi peserta yang lolos ke tahap turnamen. Devika tampak gembira setelah melihat namanya menjadi salah satu peserta yang lolos ke babak turnamen. Begitu pula dengan Rahma. Senyum lebar pun mengembang di wajahnya, ia pun berhasil melaju ke tahap turnamen. Yes, aku lolos. Kita bisa. Tidak hanya kegembiraan, rasa kecewa juga menyelimuti beberapa peserta. Langkah mereka untuk bisa menembus PB Jarum pun harus kandas di tahap screening. Hasil screening untuk kategori U13 dan U15 Putra segera diumumkan. Trio Papua asal PB Asmat, Agus, Reza, dan Arya berhasil lolos ke tahap turnamen. Tahap turnamen untuk putri pun segera dimulai. Rahma yang bermain apik di tahap screening melaju langsung ke tahap turnamen kedua. Salsabila dengan nomor punggung 0368 sempat mencuri perhatian para penonton yang ada di Gor Sudirman. Tampil dengan teknik yang baik dengan teriakannya yang sangat bersemangat, Salsabila berhasil mengalahkan lawannya. Aku menang. Yeay. Sementara di kategori U15 Putri, Devika berhasil menangani Selvira 2 game langsung 2-1-6, 2-1-3.